sell sebab Pak Iskandar nampak dia punya market masih bearish. Betul Pak Iskandar ya? Disebabkan market dia masih bearish. Sebab tu dia fokus sell. Kita bukan nak kata, kenapa dia tak masuk buy ya? Market tengah naik, kenapa dia tak masuk buy? Tuan-tuan, Pak Iskandar pun tak tahu market tu nak naik. Saya pun tak tahu market tu nak naik. Tak ada siapa tahu pergerakan market macam mana. Itulah pendapat kami seperti itu. Ya kami, berarti kan memang seperti itu ya. Iya, seperti itu. Walaupun trend up, enggak akan fokus buy kan gitu. Sedangkan yang dijelaskan sama memang kan memang benar Bang Bat. Saat ini kami anggap ini masih bearish. Jadi situasi saat ini kan tahu sendiri kondisi Rusia, Ukraina ya kan. Jadi kita lebih fokus ke situ. Entah nanti bulan depan, tahun depan kita bisa sesuaikan dengan kondisi di saat itu, gitu Mas. Oh gitu, seperti itu. Siap. Karena dari akun kan yang saya lihat kan selalu fokus ke sell kan gitu. Siap. Poinnya adalah kita menghasilkan profit Mas. Itu aja poinnya, kita menghasilkan profit. Ya, betul. Profit yang konsisten. Iya, profit kan yang diskusi konsisten. Kita hanya ingin tahu kan gitu. Ya nggak apa-apa. Pak Is, saya mau menambahkan aja Pak Is. Ini robotnya kan posisinya kan open di awal kan posisinya kan buy ya kan. Buy setelah naik ke atas itu kenapa buy-nya tidak di close gitu kan. Nah artinya kan buy dikasih TP istilahnya kan. Terus habis itu kan pergerakan market itu kan langsung naik kan. Naik kan mulai sell. Nah, pada saat market sudah sampai di pucuk itu kan pasti akan terjadi penurunan kan. Nah, terjadi penurunan ini kan pasti mencapai TP dah. Apalagi kan dia kan ada marti kan di sini kan. Otomatis kan semakin banyak OP, berarti semakin banyak juga semakin peluang untuk mendapatkan TP itu semakin dekat kan begitu. Karena rumus marti kan seperti itu. Nah, karena saya tahunya gini, saya membandingkan robot A dengan B. Di saya sebelah juga ada ikut robot B. Nah, punya robot yang sebelah B ini close-nya profit. Nah, punya kita kenapa minus? Nah, itu kadang-kadang saya waduh, kenapa? Mungkinkah posisinya pada waktu TP tadi itu yang sell itu close all, pada sell close all, buy juga close all, akhirnya menjadi minus, Pak. Bukan seperti itu ya? Iya, jadi kondisi tadi seharusnya kita close all itu biru Pak, profit. Tapi karena mungkin delay, kecepatan, terlalu banyak OP dan eksekusinya mungkin ada sedikit delay sehingga hasilnya menjadi minus. Seakan-akan kita cut loss. Gitu Pak. Seperti itu Pak. Dia macam ni lah. Dia matlamat kita, tujuan kita nak cari profit, keuntungan yang berpanjangan. Nah, itu yang penting. Sekiranya bagi pandangan saya lah, macam saya pun kalau jadi trader, kalau saya entry di peringkat awalnya 3 buy, tapi marketnya terus pergi, bearish, saya masuk sell. Mungkin di atas di supportnya, saya terus fikir, baik saya ambil buy. Saya ambil dulu buy, kan? Tapi secara tak langsung, secara tiba-tiba marketnya terus bullish. Tapi sedangkan yang buy yang saya pacak, yang saya buka mula-mula itu adalah untuk memastikan dia support saya punya margin. Tahu tak? Bila ada hedging entry dalam kita punya trading, margin kita tu terkontrol, terkawal. Itu bagusnya hedging. Kan? Tapi itu macam yang saya maklumkan tadi lah. Kita tiada seorang pun yang tahu keadaan market. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau teman-teman perhatikan semuanya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Uniknya di EA kita ini adalah jarak OP martinya antara satu dengan yang lain itu sangat unik, Pak. Ya, silakan dicek apakah bisa ketahuan marti OP-nya berikutnya itu di harga berapa, di jarak berapa. Itu nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu, karena kita sangat unik. Kadang-kadang kita langsung bread, OP 2, 3 langsung OP, kadang-kadang 1 jaraknya jauh, kadang-kadang berdekatan.
Itulah uniknya ya kami. Ya, dia tak stagnan. Ya, Kalau AI lain, robot lain, dia jalan naik 5 pip dia entry lagi, 5 pip entry lagi, 5 pip entry lagi. Tapi kalau macam AI kita ni, entry-nya tu pipnya tak konsisten, tak orang kata tak sama. Ya. Jadi kat situ unik ni, betul unik. Betul unik. Okey? Okey, ada soalan lagi? Makanya kami tidak takut memberikan password investor, Pak. Karena kami unik dan kami tidak buka semua. Ini sudah melalui uji coba yang cukup panjang. Melalui uji coba dengan dana yang sangat besar. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah kami lalui, sudah banyak. Tapi memang kami tetap menghargai. Kalau kami harus buka, sebenarnya sudah banyak sekali broker-broker yang sudah kami coba, Pak. Tapi kami maklum, kami pahami, karena ya memang sebagian besar ketika kami memulai untuk menginformasikan, memantau akun ini, sebagian besar berpikir hal yang sama. Kenapa fokus di sell? Kenapa terus seperti ini? Kenapa dimulai dulu dari 4 buy? Padahal uji coba itu pernah melakukan 2 buy, 3 buy, sampai dengan 12 buy sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan seperti itu. Dan ini insya Allah yang terbaik. Seperti itu. Dan kalau memang ingin jauh lebih paham lagi tentang robot kami, teman-teman nanti bisa ikut di edukasi expert. Cukup dengan belajar 6 jam. 3 jam teori, 3 jam praktek, dan kita akan kasih tahu teori robot ini yang sebenarnya seperti apa saja yang kita ambil, kapan buy, kapan saat dia langsung transaksi 3, langsung 2, jarak yang berbeda, itu tidak kami sampaikan, Pak. Banyak sekali teman-teman yang mencoba ikut dengan robot ini, faktanya tidak mampu, faktanya. Karena memang kami membuat ini spesial. Nah, tentu saja ini kami tidak menjelaskan bahwa robot kami yang terbaik, tidak. Robot kami sempurna, tidak. Tapi pada intinya kami hanya mempertahankan satu hal saja. Kami hanya ingin setiap hari adanya profit. Entah pun berapa. Karena kita juga sulit menentukan market hari ini mau kemana. Kita nggak pernah tahu. Tapi dengan melalui uji coba yang begitu banyak, broker sudah kita uji coba. Bahkan tadi saya katakan buy itu pernah 2, 3, bahkan sampai 12 buy. Dan yang terbaik adalah ini. Dan teman-teman bisa merasakan hasilnya. Seperti itu. Ya. Artinya tadi sebenarnya pada saat clear all, posisi sebenarnya itu adalah sudah profit. Hanya memang market kembali lagi dan begitu banyaknya transaksi, yang terjadi adalah minus. Tapi percayalah bahwa ini sudah merupakan yang terbaik. Karena memang yang namanya jual beli harus ada minusnya, Pak. Tetap kita syukuri. Daripada kemudian kita melakukan cut loss, stop loss. Seperti itu. Artinya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi apa saja barangkali yang sudah kami uji cobakan nanti bisa japri. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin paham betul tentang trading yang saat ini kami lakukan mengenai robot ini, teman-teman bisa ikut edukasinya, yaitu paket edukasi expert. Nah itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ini penambahan dari saya, sehingga ini menjadi kami lebih senang seperti ini. Karena kami tidak menutup diri siapapun, karena kami inginnya berbagi, kita tidak mau ditutup-tutupi. Mantap. Semua transparan. Apapun yang teman-teman minta selagi itu berkaitan dengan trading, berkaitan dengan bahwasannya ketransparanan, kami selalu berikan. Tetapi ketika logiknya seperti apa, ini dapur kami, Pak. Tapi yang paling penting sekali lagi, kami tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik, tidak. Tetapi kami ingin memberikan yang terbaik dengan senantiasa profit, Pak. Bismillah seperti itu. Nah itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ya. Tuan-tuan dan puan, reality, memang reality. Kalau kita tengok kat luar sana, platformnya cantik, websitenya wah luar biasa. Ya. Tapi kita tak tahu siapa di belakangnya. Ya. Kan? Buat EA, buat EA, buat robot trading, tapi kita tak tahu pun siapa ownernya. Ya. Siapa ownernya? Tapi di sini Pak Iskandar sebagai owner EA kita turut ke depan.
Pak Hadi sebagai pentadbirnya, TSC turut ke depan, Pak Basri kan, dan banyak tim-tim lain semua ada kat dalam ni. Jadi saya tak nampak kat sini kita bersembunyi ataupun berselindung, Pak. Bagus. Saya respect semua macam tu. Sebab selama 8 tahun saya dalam dunia trading, saya tak karena kita ingin di jalur putih. Betul. Masing-masing menyuruh. Bila MC diam. Kita tak nak macam tu. Kita nak tim yang kuat. Kita nak kita punya TSC ni berpanjangan dan berterusan. Okey. So tuan-tuan dan puan, bonus yang pertama saya dah cerita adalah daripada profit. Bonus yang kedua daripada profit daripada rebate. Bonus yang ketiga daripada affiliate 50 USD, kan? 15 level. Bonus yang keempat adalah daripada profit sharing. Kan? Tuan-tuan dan puan, profit sharing level 5 cukup dah. Setiap bulan 75,000 siapa nak bagi? Profit sharing level 5 75,000 setiap bulan. Luar biasa. Luar biasa tuan-tuan dan puan. Setiap bulan 75,000. 75,000 kalikan dengan 12 tahun. Dekat 1 juta bang income kita kat sini. Hanya bawa 5 orang je. Hanya deposit 150 USD je. Ya. So nak nampak tak peluang kita kat sini, okey? So itu adalah dari segi bonus aktif, okey? Dari segi bonus aktif. Ada satu lagi bonus aktif, dia panggil kat situ saldo reward. Tapi saya minta Pak Hadi minta tolong tukar perkataannya pergi kepada nama wallet reward. Sebab nanti tim saya di Jerman ke di Saudi ke dia tanya saldo tu apa, saya pening nak jawab. Siap bang. Diorang nak tahu, diorang nak bahasa Inggeris. So saldo reward ni adalah reward dalam bentuk community yang mana kita dibayar secara penggiliran. Okey, macam ni. Okey, saya ada kat sini 220 kali saya kena boleh claim. Boleh claim kat sini RM100,000 bersamaan dengan 66 USD ataupun RM30. Okey. Ni kalau macam ni Pak Hadi, macam mana ni Pak Hadi? Boleh terangkan tak Pak Hadi? Ya. Yang macam kat skrin saya ni sekarang 120 kali boleh claim, ada total affiliate, macam mana boleh claim ni? Ya, artinya tinggal menunggu giliran bang. Tinggal menunggu giliran karena ini adalah bonus gotong royong secara internasional. Bonus community ya? Ya, bonus community. Okey, tu nampak tak tuan-tuan dan puan? Ya. Kita bukan hanya dapat income dari trading dan juga rebate. Kalau kita jadikan platform ni sebagai satu bisnes, kita akan dapat income yang lebih lagi. Ya. Apa yang saya seronok kat sini, satu, trading kita dah konsisten. Trading kita dah cantik. Yang kedua, broker kita dah memang mantap lah. Dah mantap lah. Yang ketiga, berapa ramai kawan-kawan kita kat luar sana yang kita boleh bawa. Real trade depan mata, business trade depan mata, atas nama sendiri, bukan atas nama company. Okay, so sini saya sharekan pengalaman saya. Saya dalam platform trading forex, bagi saya CXM ni boleh pergi jauh. Selagi tradingnya konsisten, selagi tradingnya bagus, selagi kita dalam komuniti yang betul, kita akan pergi lebih jauh. Terang kata. Okay. So ada soalan nak tanya lagi, boleh tanya, boleh langsung bertanya. Orang Malaysia tak ada nak tanya apa-apa ke? Senyap ni. Ke dah faham lah. trading orang sendiri lah. Ke tim Mr. Heng ada nak tanya ke? Tim kita daripada grup-grup Chinese. 这是 worldwide 的，不懂。 Assalamualaikum Pak Iskandar atau Pak Hadi. Ya, salam. Untuk botnya ini atau AI-nya ini itu berapa maksimal OP-nya ya atau lotnya? Pak Is, silakan. Pak Hadi, saya Rangga. Saya mau nanya ini untuk maksimal OP-nya atau maksimal lotnya itu dari si robot ini berapa ya? Jadi kita nggak pakai maksimal sekian OP atau 20 OP, nggak pakai seperti itu Pak. Jadi ini tergantung dengan pergerakan marketnya dan kekuatan
apa namanya balance-nya yang tersisa. Makanya kan kita namain market rider. Dia menunggangi market, dia berkendara di market ini. Market tak kemana, apakah dia sudah wayahnya turun, ya kita akan OP lagi. Seperti itu, Pak. Itu filosofi dari ada yang open close gitu, Pak ya? Enggak ada open close. Semuanya clear all. OP semuanya nanti kita close-nya di clear all semuanya. Berarti nggak ada hitungan untuk maksimal OP ya? Nggak ada, Pak. Oke. Makasih Pak Iskandar. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ada yang bertanya saya di Malaysia, artinya CXM ini masih baru di Malaysia. Tidak. CXM sebenarnya dah lama dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia, dekat rantau Asia ni CXM dah lama. Usianya dah mencecah hampir 10 tahun dekat market rantau Asia. Okey. So CXM juga dia sama macam broker lain. Dia ada produk dia ada copy trade, dia ada manual trade, dia ada account send. Tu semua produk-produk. Sama macam broker sebelum ni saya join ada account micro, jadi kat sini cuma kita bersama dengan tim TAC ni barulah saya ketemu 3 bulan lepas. 2 bulan lepas, Betul Pak Heri Baru 2 bulan Pak Heri? Itu pun Pak Heri pujuk saya berkali-kali untuk saya buat, betul Pak Heri sebab apa? Dia nak saya follow benda, dia nak saya nampak. Jadi saya bawa CXM ni dan juga tim kita TAC ni dalam Malaysia. Dan alhamdulillah disambut baiklah oleh kawan-kawan dan teman-teman saya. Di Indonesia pun CXM cukup popular. Di Thailand pun CXM cukup popular. Ada komuniti dia. Ada komuniti Thailand, ada komuniti Malaysia. Cuma produk tu yang kita nak. Produk tu. Okey? Okey. Siap jadi orang kaya, berada di komunitas. Terus terang cakap saya, you join CXM, you join TAC, bawa 5 orang. 5 orang yang sama-sama nak bangun macam kita. Bawa 5 orang. You akan terpaksa menerima income berterusan. Terus terang saya kata. Luar terpaksa biasa. terima. Mantap. Terpaksa terima. Tak nak pun TAC bayar. Kita tak nak dibayar juga. Confirm macam tu. Okey? So ada soalan lagi nak tanya? Jemput makan limau. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Iskandar mau tanya sedikit, itu tentang broker CXM sama broker Monex ya. Itu saya lihat itu ada perbedaan open posisi gitu ya. Kadang-kadang kalau dari akun Monex, kalau saya perhatikan itu lebih cepat tercapai targetnya. Kalau biasakan jam 5 sore atau jam 6 sore itu udah sampai target. Sementara akun CXM-nya belum sampai target. Itu gimana penjelasannya, Pak? Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa ini Pak? Gian Pak. Oke Pak Gian. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu kan CXM sama Monex ini pertama ada beda spread jelas beda. Bapak bisa perhatikan. Kemudian di CSM tidak ada komisi, sementara Monex ada. Leverage juga beda. Di CSM kita pakai leverage 1/1000, sementara di Monex 1/100. Itu sangat mempengaruhi kinerja dari AA kami. Seperti itu Pak. Detailnya secara teknikal sih itu dapur kami ya Pak ya, kenapa jadi beda, tapi yang pasti itu settingannya sama, cuman targetnya yang kita bedakan. Untuk Monex karena 1/100, kita targetnya hanya 1,5% per hari dari profitnya, sementara di CSM bisa full 2%. Betul Pak Gian? Siap Pak, siap. Apa nggak bisa di copy trade aja itu Pak? Apa gimana ya? Nggak beda broker apa beda settingan gitu ya? Kalau di copy trade itu berarti kita pakai AA copy karena beda broker Pak. Itu nanti iya akan rumit lagi, nanti ada delay lagi nanti. Ya Pak ya. Oke Pak. Kalau di Monex kan kita satu akun satu EA Pak, karena regulasi di Indonesia ini belum memungkinkan untuk kita ada copy trade. Oke, siap. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Siap Pak Gian.
Izin Pak. Halo. 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 Oke, bedanya ya. Kalau kita depo di CXM, kita boleh depo minimum 150 USD ke 9.900 USD. Tapi kalau di Monex perlu startingnya 10.000 USD minimum. Minimalnya 10.000 USD. Jadi kalau ada 10.000 USD ke atas, mau close awal, profit cepat, malam tidur awal, tak perlu nak tengok trading, deposit di Monex. Nah, betul tak? Betul. Nah, Betul, tapi sepakat kalau Bang. kita modal kita kecil, mau macam Monex tak bisa. Nah, jadi modal kita kalau kita modal 150 USD, nah kita kena hadaplah semua tuh sampai pukul 4 pagi kadang-kadang kan. Ya. Nah, baru clear. Nah, tapi di Monex jam 10 malam udah clear. Nah, sebab apa? Satu tadi Pak Iskandar kata, satunya sebabkan leverage. Okey. Nah, apa tu dari segi ada beberapa ada segi spread. Okey. Nah, tu leverage kat Monex mungkin 1.300 kali ya. Nah, tapi dekat CXM 1.000 besar. Okey. So kat sini pilihan kat tangan masing-masing. Kalau you rasa nak letak kat Monex, letak kat Monex. Letak kat CXM, letak kat CXM. Dua-dua broker okey. Tapi kelebihannya untuk komuniti kita di Indonesia dan juga Malaysia, kalau kita deposit di Monex, kantornya, main office-nya, ibu pejabatnya ada di Indonesia. Ya. CXM di Malaysia ni hanya pejabat cawangannya aja. CXM di Malaysia hanya pejabat cawangan, cabang-cabang aja. InsyaAllah akan buka CXM pejabatnya di Indonesia juga nanti. Kan? Tapi besarkan komuniti kita ya Pak Adi ya. Sepakat Bang. Sepakat kita besarkan, kita punya office di tepi pantai di Bali. Ya. Aduh, sambil dapat angin sepoi-sepoi bahasa kan. Keren. Sambil tengok copy trade. Hai, luar biasa. Keren. Oke, ada soalan lagi? Ini Silakan tadi yang saya lain. nggak menyimak ini. Saya izin nanya lagi nih untuk robotnya tadi itu. Bisa. Menggunakan apa lot eksponen perkalian berapa dia itu di situ tuh? Silakan Pak Is. Ya, Pak Iskandar nih, lot eksponen itu pakai lot berapa tuh perkaliannya? Kan ada yang 1,2, ada yang 1,3, atau lot perkaliannya ini dinamis gitu loh. Seperti apa gitu? Oke, Pak Iskandar bisa jawab? Halo, ya sorry. Ternyata mic-nya mati. Tunggu. Ya, itu kalau Bapak perhatikan, itu kan lotnya cuma nambah 1 Pak. Nambah, kalau dari 0,01, dia akan nambah 0,01 lagi, 0,02. Nambah lagi 0,1, 0,3. Tapi sometime dia akan, pancing dulu dengan lot yang sama. Ketika dia lot sama, nanti dia nambahnya langsung 2. Bapak perhatikan deh, itu sangat simpel kalau Bapak lihat di lotnya itu kelihatan banget. Polanya selalu sama, Pak. Lotnya polanya selalu sama. Yang membedakan adalah posisi, open posisinya. Di harga berapa itu yang membedakan. Tetapi eksponensial lotnya selalu sama. Coba deh, berarti dihitungkan per itunya per pips atau per time frame dia OP-nya itu nanti itu. Nah, itulah uniknya Pak. Itulah uniknya kita. Kalau saya jawab, saya buka dapur saya Pak. Seperti itu. Gini Pak Iskandar, saya ini kan penggemar robot terus terang aja ya. Okay. Ya, saya penggemar robot. Jadi dalaman robot seperti apapun kalau memang diperlihatkan pun sebenarnya tidak gampang ditiru orang Pak. Karena robot itu tidak serta-merta seperti kita makan nasi goreng di sebuah restoran, Pak. Begitu kita makan di restoran, makan nasi goreng enak, pulang ke rumah boleh kita goreng-goreng, rasanya mungkin mirip-mirip, bener nggak? Tapi kalau untuk robot, begitu dilihat pengaturannya pun saya rasa orang nggak bisa pakai. Kenapa? Karena di dalamnya punya logik yang unik. Nggak semua orang dapat menemukan uniknya robot itu. Karena di dalamnya terdapat jutaan, saya bilang itu uniknya robot itu. Nah, jadi pertanyaan saya bukan pengen membuka daripada strategi robot itu seperti apa. Cuman pengen tahu aja maksudnya
di sini letak kita berbisnis di robot yang trading yang real, benar-benar real dibandingkan dengan robot yang sebelumnya seperti di ya kita sebutlah ya ATG, Net 89, Fahrenheit. Semua robot mereka kan tidak pernah kelihatan sama kita. Ownernya pun nggak pernah muncul. Kita nggak tahu siapa ownernya kan. Kalau sekarang kan nih Pak Iskandar ownernya muncul kan begitu. Nah, jadi kita kan pengen memberikan sebuah trading real kepada mereka ya untuk memperlihatkan bahwa robot kita itu benar-benar real adanya gitu loh ya kan. Nah, itu kan mungkin lebih bagus lagi. Orang mungkin berpikiran negatifnya jadi berkurang atau bahkan hilang gitu loh. Karena selama ini yang mereka lihat robot itu kan punya pemikiran seperti apa sih? Nah, bagi orang awam kan mungkin nggak bisa mendalami. Bagi orang yang sudah paham mungkin bisa lihat. Oh, ternyata dia menggunakan perkalian sekian. Oh, dia OP berdasarkan time frame. Oh, dia OP berdasarkan stokastik atau pakai indikator. Nah, mungkin kan seperti itu. Ya itu mungkin rahasia ya Pak Iskandar ya. Tapi silakanlah kalau memang bisa berbagi untuk memberikan satu pengetahuan nggak masalah. Kalau Pak Edi Badak lihat di YouTube itu udah kayaknya sempat saya jelaskan tuh Pak di YouTube itu ada. Jadi time frame. Ya Pak Iskandar. Ya siap. Dia senang macam inilah. Seorang tukang masak profesional, kalau dia udah pandai buat kari itu, dia tidak akan bagi tahu resepi karinya sama orang lain. Kalau dia sudah pandai buat bakso, kan? Baksonya itu yang paling sedap di Jakarta. Jadi orang mau cari apa rahasianya, dikorek-korek, tak mau bagi tahu juga. Betul tak? Jadi di sini saya bersetuju sama Pak Iskandar, kekalkan kerahasiaan tuh, Pak Iskandar jaga aja IE-nya supaya kami semuanya profit aman selalu. Amin. Itu yang lebih utama, Pak kan? Amin. Ya. Ya Allah. Saya udah tua Pak, saya udah tua. Kalau saya mau pergi belajar, memang tak masuk sudah. Kan? Tapi kalau dengan gadis-gadis oke lagi. Oke, ada soalan lain? Nak tanya? Umur itu hanya angka aja Pak Ci. Iya Umur itu betul. hanya angka. Umur itu hanya angka. Aduh, Bapak di mana Pak? Di mana Indonesia? Yang penting selalu profit itu aja. Iya. Oke, ada soalan lagi boleh tanya, langsung tanya, jangan malu. Oke Pak Iskandar, saya tanya nih, seandainya ada di kalangan kita yang mau top up account, dia top up account daripada 150, dia tengok tradingnya bagus, langsung dia top up pergi 5.000. Entry-nya tuh akan otomatis ubah ataupun perlu dimaklumkan dulu? Otomatis rubah. Kalau lihat sistem di Kopitiet CSM-nya dia auto scale. Auto scale lah. Oke, ngam. Oke. Yang lain ada tanya lagi? Satu persoalan lagi, Pak. Oke, terus. Saya mau nanya nih, apakah kita sebagai pengguna boleh kita was-was nih tiba-tiba kita close saja secara manual? Apakah boleh gitu, Pak? Boleh aja, Pak. No problem. Tidak masalah. Ketika karena was-was, kemudian Bapak ingin lepas juga nggak masalah. No problem. Pernah kejadian, waktu itu malam Jumat kalau nggak salah di 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya. Waktu itu kita ketarik tinggi banget tuh. Sampai clear all-nya habis Jumatan insya Allah ya kalau nggak salah. Itu ada salah satu member yang dia withdraw sebagian. Kebetulan pas saya cek ada salah satu followers yang withdraw sebagian. Itu langsung saya telepon, kalau withdraw sebagian nanti malah berbahaya karena balannya nggak kuat. Mending withdraw all daripada MC. Justru kita karena modal nggak kita lock, artinya benar-benar bebas buat para followers yang mau ikut 100% atau ketika kayak tadi memutuskan untuk lepas juga nggak masalah, no problem. Cuman ketika ya ada eksekusi manual, ya kan, nah itu yang perlu diperhatikan karena si robot nggak bisa hanya ada di akun master, paham ya? Ketika followers itu ada eksekusi manual,
itu nggak kedetek oleh akun master. Akun master hanya membaca di akunnya dia. Si AI itu akan membaca di akun master, bukan membaca pergerakan di followers. Seperti itu, Pak. Okey, bahaya. Bagi saya lah, saya ada pengalaman yang mana follower dia suka tutup entry sendiri. And time profit dia untung seronok. Tapi kita tak tahu strategi robot ni macam mana. Dan kita tutup sekali trending. Time itulah menggelabah telefon malam-malam. Iya. Kan? Dia akan telefon tanya-tanya. Dan ada juga kawan saya yang suka tambah-tambah entry. Dia tambah entry, tengok ini sudah sampai resisten ni, boleh sell ni, dia masuk lagi sell. Sekali tembus. Dia masuk sell pula, dia tambah pula gede. Margin akan berkurangan. Bila margin berkurangan, entry daripada robot nanti, account kita tak support. Yep, betul. Jadi Resikonya itu. bahaya dia kat situ. Ya. Jadi kita serahkan kepercayaan penuh pada robot. Kalau gatal tangan nak trade sendiri, buka account satu lagi. Betul. Deposit dekat account satu lagi, trade di sana. Jangan kacau AI ni punya pekerjaan. Dia dah buat yang terbaik dah. Settingnya ada terbaik sudah. Kan? Okey, ada soalan lagi ke? Okey, bro, nak tanya sikit. Okay. Saya masuk deposit dengan ringgit lah dalam CSM. Okey. Tapi saya kalau nak tambah lagi dengan USDT boleh tak? Dia one way payment. Kalau you dah deposit pakai RM, you kena deposit withdraw pakai IM. Oh, kalau saya top up dengan USDT, withdraw USDT. Yeah. Boleh top up lah, mixture lah. Boleh. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Lagi satu kesilapan yang selalu kita lakukan, bila lakukan deposit, you menggunakan akaun orang lain. Ni salah nanti salah sebab apa? Pihak broker dia akan freeze you punya fund. Kalau you deposit pakai akaun lain, withdraw pakai akaun lain. Tak boleh. Ada akan jadi rumit. Boleh withdraw, jadi rumit lah. You kena deposit balik pakai akaun you sendiri. That means ada record akaun you sendiri. Yep. Okay? Betul. Baru boleh withdraw. Okey, ada soalan? Okay, hari ini kita punya meeting dihadiri hampir 57 orang. Kita harap lepas ni bawa seramai mungkin teman-teman kita join meeting. Kita nak ada orang dapat dan kita nak bantu you all. Kita nak bantu you all semua supaya dapat achieve sampai level 5 tadi. Dapat achieve level 5 tadi, na'udzubillah, seronoknya setiap bulan 75,000 bang. Luar biasa. Luar biasa. Terus terang saya kata, this is the power of networking. Kita share dengan orang lain. Okay? Okay, ada soalan lagi nak tanya? Ada? Ada lagi, tak ada? Ada? Teman-teman bisa lihat, barusan saja terjadi clear all. Baru saja trading kita terjadi clear all. Alhamdulillah. Ya, sehingga minus kita berkurang. Sedap makan ribet ni. Inilah uniknya robot kita ya, rekan-rekan ya. Santai. Ini kita sudah uji coba selama 15 bulan. Santai ya. Sambil belajar, sambil mencoba untuk menenangkan detak jantung. Tadi ribetnya udah saya transfer. Oh gitu. Tengok ada lagi ke tidak? Pasti ada, Bang. Dapat lagi 18 USD. Luar biasa. Aduh, dapat lagi kita ribet. Nah, transfer. Trade. Hai. Syukur alhamdulillah. Luar biasa. Betul-betul luar biasa. Dulu saya join trading, nak dapat affiliate kena bawa orang tau. Kena rekrut orang baru dapat affiliate. Sini akaun sendiri dapat affiliate, dapat rebate. Gila tak gila? Mantap, memang seronok. Kan? Seronok. Yang best itu akaun apa ni, bukan profit pun kita dapat rebate. Kan entry tak profit ni. Ni yang merah ni pun kita makan rebate dia.
Ya. Setiap entry asal namanya entry. Asal namanya entry kita dapat repeat. Okey. Assalamualaikum, Cikgu Sudin. Alamak, big boss saya ada sini. Bos Din. Daripada Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih dan meeting. Salam jumpa. Ya. Okey. So, ada soalan lagi nak tanya? Apa tadi tu dia tanya? Tak chat. Dia tengok chat. Okey, campur tak apa, daftar je semua ni. Okey. Tak ada soalan So, saya dengar kita tutuplah Pak Andi. Siap. Okey, hari Ahad kita akan berjumpa lagi hari Ahad ni. Okey, Siap. hari Ahad kita akan berjumpa lagi untuk Hari Ahad ya. Ya, hari Ahad. Oke. Okey. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dan ini merupakan Zoom meeting yang kedua ya, Zoom meeting yang kedua, dan tentu sudah bertambah orang-orang baru. Makin hari makin berkembang, makin hari makin di beberapa tempat dan negara makin berkembang, alhamdulillah. Kepercayaan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada tim ses pribadi yaitu Pak Iskandar. Beliau luar biasa, Pak. Setiap jam 5 pagi konsisten untuk merefresh. Karena beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh anggotanya. Itu yang penting. Ya, kalaupun katakanlah kemarin sampai terjadi agak siang, itu betul-betul karena ketika ada sesuatu yang bisa profit konsisten, senantiasa ada yang tidak suka. Oleh karena itu kami lebih waspada, kami selalu refresh, kami selalu pantau robot kami dan senantiasa melakukan update, Pak. Ya, gitu. Dan kalau kami harus ceritakan sebenarnya luar biasa. Pada intinya kami bismillah untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Seperti itu. Nah, berikutnya saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Ban. Beliau luar biasa. Justru kami merasa support beliau luar biasa. Padahal kami tidak pernah memberikan support apapun kepada beliau. Terima kasih Bang Ban. Ya. Berikutnya juga seorang yang memang luar biasa, Kang Basri. Kang Basri ini beliau selalu memberikan support. Beliau adalah orangnya low profile, Pak, santai. Ya, tapi beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pada intinya rekan-rekan yang saat ini sudah hadir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Idi Badak dan kepada semua teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah memberikan support. Pada dasarnya mereka ingin memberikan yang terbaik. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman dalam hal ini pertanyakan adalah sesuatu yang logis, yang menurut kami karena mereka juga ingin TSC besar. Mereka ingin juga bahwasanya mendapatkan rezeki dari TSC. Ya, dan ini sebuah harapan yang luar biasa. Begitu teman-teman, dalam hal ini adalah berbaik sangka, kemudian juga kita terus memberikan yang terbaik, insya Allah. Kita bergandeng tangan, senantiasa mengingatkan. Nah, rekan-rekan semua, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan support dan sudah hadir ya di Zoom meeting yang kedua ini. Pak Adi. Oke teman-teman, itu saja. Halo Pak Adi, mau nambahin Pak Adi? Silakan. Oh ya, ini perlu saya sampaikan. Jadi kami setiap hari melakukan refresh, update, baik itu update akun, EA maupun VPS. Nah, kenapa selalu tiap pagi? Karena memang itu kewaspadaan kami. Nah, kemarin hari Senin itu kejadian alarm EA yang kami pasang itu berbunyi, sehingga saya refreshnya harus lebih detail, lebih dalam dari yang setiap hari kami lakukan. Nah, kemarin ada pertanyaan, kenapa refresh kok di open market? Justru itulah yang kami lakukan. Justru refresh update itu harus di open market. Karena apa? Karena ya kami ini membaca pergerakan per ticknya. Jadi saya harus tahu. Kami harus tahu apakah ada perubahan atau pergeseran untuk kami sesuaikan dengan EA kami. Jadi nanti ke depan next bila on Monday hari Senin ada keterlambatan itu berarti kami sedang melakukan update refresh yang lebih dalam. Begitu Pak Adi. Ya. Ya. Itu rekan-rekan yang Pak perlu Iskandar, Pak Adi. dipahami. Ya. Pak Iskandar, Pak Adi, kalau boleh refreshnya tuh jangan lama-lama.
Kalau lama-lama tak keruan Pak Adi, Pak Iskandar. Di sini Saya lain macam dia usulkan punya. refreshnya itu ada auto bang. Autonya maksudnya setiap jam 6 pagi refresh auto gitu. Itu lebih bagus. Ya, terima kasih. Pada intinya Sekarang nih istri pun tak bisa ngasih tengok handphone saja, tak tengok istri. Oke, langsung. Oke teman-teman ya, pada intinya seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan support, memberikan pertanyaan. Pada intinya saya yakin teman-teman ingin memberikan yang terbaik buat kita. Ya, itu saja. Mohon maaf bila ada bahasa, kata, jawaban dan sebagainya yang kurang berkenan. Ya karena kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalaupun ada kesalahan, sekali lagi kami sebagai pengurus TSC mohon maaf bila kurang adanya kenyamanan. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Zoom meeting ini kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap.